Gitu cerita orang ya. Yang pun menyebut kata aku, dia harus melihat dia, nggak boleh dibawa. Ya, kamu hanya menyebut aku dengan menatap kepada dia. Dia adalah aku yang hakiki. Sementara di saat itu menyebut aku, harus melihat kepada nahu. Jadi aku hanya memakai kamu untuk menyebut aku. Hanya memakai. Memakai. Bisa nggak diartikan dengan meminjam? Enggak, memakai. Bisa. Aku pakai engkau untuk menyebut namaku. Begitu. Jadi dia menelan semua kata. Makanya jangan kita di dunia ini memberikan perampasan terhadap hak mutlak Allah. Apa itu? Ini punyaku, ini milikku. Itu nggak boleh. Oh, seperti itu. Kita khalifah, zat yang untuk diperintahkan berkuasa, menguasai dan menjaga, bukan memiliki. Jadi tidak ada istilah kata ini milikku, ini punyaku. Betul sekali ya, insya Allah. Nah, selama ini. Tapi boleh loh menyebut itu, tapi si na tadi melihat kepada Melihat, iya. Kan dia punya makom di dalam. Betul Kan sekali. sudah ada dua kan. Betul sekali. Nah, betul sekali Bu ya. Nah ini yang selama ini kita belum pahami, apalagi mungkin di luar sana para jemaah ataupun para pemirsa di sana yang belum memahami seperti ini. Ternyata itu prosesnya seperti itu. Ya Allah subhanallah, perjalanannya ternyata tidak mudah Ustaz. Tidak mudah dan tidak gampang untuk menyebutkan nahu. Betul sekali. Betul ada sekali. proses yang memang harus kita ketahui. Betul sekali, karena di sini ternyata ada makom-makomnya juga. Nah seperti itu, subhanallah, insya Allah. Nah kita umpamanya membuktikan ya, ini bukan sebuah kajian, tapi sebuah tadaburnya. Kita lihat pembuktian antara Al-Quran dengan Asmaul Husna ini. Kenapa tidak ditulis Asmaul Husna dalam Al-Quran? Iya benar. Nah, penghulu Al-Quran ini dilihat dari sisi falakiyahnya, penghulunya itu adalah Bismillah. Bismillah dengan dikatakan dengan makom 19. Kalau Asmaul Husna berapa? 99. Kalau dikalikan berapa? 99. Dia Seperti apa Bu ya maksudnya tuh? ketemu dua angka. 99. Ya, ketemu dari 81 dan 18 jumlahnya. 8118. Benar. Ini matematika harusnya. Ada juga yang 819, 189. Nah ini dia telapak tangan ini. Ejaan Arab ini 18, ini 81. Berarti zahir batin, Asmaul Husna. Oh begitu Bu ya, subhanallah. Ini tambah tercengang nih. betul sekali. Karena tidak menyangka ya kan Pak Imam. Betul sekali. Ke sana. Ternyata Subhanallah. Asmaul Husna yang tidak tercatat ya akan tercatat rupanya di sini semua. Di sini semua. Jadi benar untuk mengetahui makna itu semua adalah ke dalam Betul sekali. diri, bukan keluar diri. Jadi begitu Bu ya. Nah inilah namanya ibadah. Seseorang yang beribadah kepada Allah, maka dia harus menjadi wujud ibadah. Seperti itu Bu ya. Ya. Artinya Bu ya menjadi ibadah, tetapi harus menjadi wujud daripada ibadah itu sendiri. Betul. Apa wujudnya? Zahir batin. Zahir batin.
Nah di sini zahir batin siapa? Zahir batinnya aku. Kan gitu. Itulah nah. Nah kita buktikan di mana? Al-Qur'annya. Surat Toha 14. Inani anallah. Jadi hu Allah itu adalah anallah. Tapi Allahu, nah itu baru hu. Baru aku husna. Subhanallah, seperti itu. Nah, kalau kita sholat, benar kan harus yang dicapai, yang beribadah adalah inani anallah. Harus mencapai ke situ. Nah, ini kodratnya aftar. Aftar itu nur kasiyah alif terlihat. Ya. Kodratnya basmalah. Tapi yang bismillah badal. Jatuhnya wahid tunggal. Nah gitu. Ya, badal wahid tunggal, tidak aftar. Nah, karena dua-duanya nahu tadi berarti salah satu ketuhanan satu Tuhan. Nah, ketuhanan inilah yang mewakili semesta kepada yang sebenar-benar Tuhan, yaitu aku. Tuhan itu aku, maka dipanggil Allahu. Maka azan berupa Allahu, zikir mengingat berupa hu Allah. Begitu. Jadi dipadukan la ilaha illallah fa'buduni. Fa'budu, bukan ma'buduni. Nah, kalau fa itu sudah mencapai hakikat wujud Yang fa tadi. iya. Tapi kalau ma'bud itu sifatnya adalah kehambaan. Nah, penyembahan. Jatuh kodratnya iman. Seperti itu. Tapi ada perbedaan di sini. Iya. Ya. Nah. Ma'budu dan fa'budu. Beda. Jadi inani anallah, ya kan? Fa'buduni. Ya kan? Sembahlah aku. La ilaha illallah. Ya kan itu. Iqimis salatana li zikri. Jadi yang diingat adalah li zikri, wajib mengingatku. Nah ini wajib mengingat hu, asma tenggelam pada aku. Nah karena ada perkara keakuan, perkara ketuhanan, maka ini dikatakan dalam keputusan tasawuf itu, aku ada dalam aku. Nah kan? Nah, aku di dalam aku, maka itulah dia. Dilihat seperti dia. Nah, dia ini sudah menjunjung ketuhanan. Tidak boleh menjadi pandangan umat. Berarti makna dari dia itu adalah ketuhanan. Ketuhanan. Nah, itulah manusia, khalifahnya Allah di muka bumi yang mengambil derajat ketuhanan. Tidak semua manusia ya, Bu ya. Kodratnya semua sama. Oh. Nah gitu. Dia keturunkan ke dunia ini sebagai khalifahnya Allah. Pergi apa? Berkuasa. Di Al-An'am itu cukup jelas. Pergi memerintah, menjaga alam dan umat sekitar isinya. Kalau ini tidak diterapkan, maka sebaliknya. Dia turun ke dunia, dikuasai, diperintah. Nah ini menyebabkan istilah kata saya, ini kata saya pribadi, ya. Nah inilah yang dikatakan Tuhan jadi pembantu. Kalau dikuasai. Kalau dikuasai. Karena kodratnya sebenarnya harus menguasai. Iya, karena alam ini adalah al-maidah. Dia melayani, dia hidangan. Tapi kenapa kok kita yang melayani? Nah itu bagaimana, Bu? Karena keruntuhan dari nahu tadi. Seperti itu. Nah sudah berpisah dengan keinsanan. Seharusnya tidak boleh berpisah. Ya sekarang bagaimana kita bilang berpisah? Jasmani itu penglihatan rohani. Insya Allah. Kita harus melihat jasmani itu adalah rohani. Amruhu, ruh yang terlihat, ya kan? Amruhu, innama amruhu. Nah gitu. Jadi kalau kita di dalam tauhid mencari diri, ya kan?
akan kehilangan diri. Dicari, setelah bertemu kehilangan. Kehilangan diri. Maka bertemulah sesuatu yang berdiri, yang bukan diri. bukan diri. Nah, disitulah ada ketuhanan tadi. Nah, seperti dalam sejarah tasyawuf, Muhammad kehilangan Tuhan, mencari puluhan tahun, bertemu sebuah besi besar, dan dia takut. Ada apa itu? Oh, ada wujud ini lain lagi. Bukankah aku ada yang ada? Kata Allah apa dalam firman? Itulah keringatmu yang dikumpulkan selama mencari aku. Dan seperti itu. Nah, gitu. Jadi Buya, tidak gampang untuk mengetahui. Tanpa ilmu semuanya tidak bisa. Jadi begitu ya Dipakai. pemirsa. Subhanallah, bahwa di sini derajat iman itu wajib meningkat ke ilmu. Wajib. Ya. Karena yang saya waktu pertemuan kita kemarin tuh, saya sudah sampaikan, orang yang tidak memahami 3 alif dalam Islam, ya, maka dia akan gugur di ketuhanan, gugur di iman, gugur di akal. Maka dia akan menjadi makhluk yang melata. 3 alif bukan a i u juga, ya kan? Nah, 3 ketuhanan, ya kan? 3 Nah, ketuhanan. asal diri adalah Tuhan. Nah, ini kajinya seperti apa? Nah, kan? Awal agama adalah Tuhan. Ini awaluddin marifatullah. Nah, yang terakhir kembali Tuhan kepada Tuhan. Innalillahi. Innalillahi, insyaallah. Nah, kembali kepada Hu. Hu lenyap daripada dia. Dia adalah Tuhan pada semesta. Kan gitu? Iya. Nah, meskipun orang meninggal, rumput tetap hidup. Betul kan? Betul sekali. Pohon tetap hidup. Karena dia kembali pada semesta bagi diri seseorang. Kembali kepada semesta. Nah, inilah yang berkaitan dengan kodrat yang sebenarnya dalam diri kita. Kodrat sebenar-benar. Nah, ini yang dikatakan sebenar-benar diri. Nah, kalau kita lihat sebenar-benarnya diri, pastilah diri pembangkit semua diri. Apa yang pakai pembangkit semua diri? Dari tidak terlihat dan tidak terdengar menjadi terlihat. Dan terdengar. Dari terlihat, maka kita melihat tingkahnya. Tingkah yang terlihat. Nah, ini dikatakan kodrat diam, ya, yang berasal dari kosong dan hening. Kalau kodrat diam berarti bukan berarti diam berhenti, tetapi diam bergerak. Nah, diam yang menyebabkan gerakan ada. Nah, gerakan ini tidak dikatakan hening karena ada yang berbicara. Nah, inilah antara kosong dengan hening tadi. Kesempurnaan aku yang diam telah nyata pada yang kosong dan terdengar suara pada yang sepi, yang hening. Nah, di situ yang dikatakan wujudullah itu. Nah, itu yang dikatakan nah. Nah, sekarang kalau sudah nahu, ya sudah seperti ombak dengan lautnya. Tidak bisa. Seperti meja dengan kayu. Betul nggak meja ini? Iya. Dikatakan meja, dia kayu. Dia kayu dikatakan Dikatakan kayu, dia meja. Tidak bisa Tidak bisa dipisahkan. Begitulah Tuhan dan ketuhanan. Nah, gitu itu nahunya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah, barakallah. Terima kasih sebelumnya Buya. Alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih atas apa-apa yang telah beliau sampaikan kepada kami semua. Dan mungkin di sini ada satu pertanyaan lagi Buya, izin mengenai tentang aku ini. Setelah terjawabnya semua, ternyata ada satu persatuan di dalam Tuhan dan ketuhanannya Buya, seperti itu ya. Maka di situ ternyata adalah ada hayat dan
hidup dan hayat atau ya, atau ada yang hidup dan yang menghidupkan. Ya. Nah seperti itu bagaimana prosesnya Bu ya? Nah, prosesnya seperti ini. Dalam syahadat itu ada Tuhan dan ada ketuhanan yang berawal dari aku. Nah, posisinya di dalam Tuhan ada Tuhan. Nah, ini bahasa tasawuf, bukan bahasa iman. Kenapa ada Tuhan? Ilahi itu ada pada ilaha. Ya. Ilahi batin sejati, hayat hidup. Ilaha batin murni sebagai kehidupan. Allah. Ilahi, ilaha itu bernama Allah. Makanya alif lam lam ha akan menerangkan mana aku af'al, mana ilaha itu asma, mana ilahi itu sifat. Ya kan? Ilahi itu sifat Nah, hayat. jadi ilahi itu dikatakan Tuhan. Insyaallah. Nah, kalau kita ya dengar baik-baik, kalau kita tidak sampai ke makom begini, iman-iman lain itu kan mengatakan Islam itu nggak ada Tuhannya. Betul, karena dia melihat dari la ilah. Betul sekali. Tetapi setelah iman ini sekolah menjadi ilmu, la itu disembunyikan khusus untuk orang Islam, yang berarti kan hu. Iya. Lam adalah aras, ha, alif doma u berarti u. Iya Bu ya. La berarti hu. Betul sekali. Aku, ilah Tuhan. Ilah nyata, asma Allah berbentuk asma Allah. Ya. Nah, itu yang membuat orang yang menyaksikan syahadat itu pernyataan terhimpun ke diri dia seperti kaji, maka itu adalah ikrar. Subhanallah. Seperti itu Bu ya rupanya. Proses-proses berjalan. Berarti Pak Imam, di dalam kita beriman itu harus nyata, Betul sekali. mencapai ilmu. Karena supaya tidak menjadi pertanyaan. Selama ini kan di iman Allah tidak nyata. Ya kan? Rupanya Allah itu harus nyata. Ya. Nah, ini kita lihat dari dua syahadat. Insyaallah. Syahadat tauhidin menerangkan iman. Nih loh tempat ilmu beriman. Ada umat, ada Tuhan. Ada dalam tauhidin, tajalli batinnya ada Muhammad dalam wujud, Allah dalam zahir. Ya kan? Dan siapa yang menyaksikan yang tidak bernama Allah dan tidak bernama Muhammad, berarti tauhidun. Naik tauhidin ke tauhidun. Penyatuan. Nah, Allahudun wal Muhammadun. Nah, kita lihat dalam syahadat Allahudun wa Muhammadun namanya. Ya kan? Kita lihat kenapa hilang nama di situ? Asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata Muhammadun abduhu, ya, pengabdianku.